Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi ringkus anggota KKB di Pegunungan Bintang dan Duga. Pabrik miras oplosan di kos-kosan Merauke digerebek polisi. Peringatan Hari Pancasila dengan upacara dan bersih-bersih situs sejarah. Tim gabungan Polres Yaukimo dan Satgas Operasi Damai Kartens Kamis kemarin menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB. Tersangka sebelumnya terlibat dalam serangkaian aksi teror terhadap warga di distrik Dekai, Kabupaten Yaukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Salah satunya penembakan terhadap anggota Brimob di kilometer 7 pada November tahun lalu. Pelaku ditangkap di salah satu rumah di Jalan Seselon 4 yang diduga kerap menjadi tempat persembunyian anggota KKB. Selain pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa senjata tajam. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku bernama Kopi Tua Heluka. Selama ini pelaku merupakan pentolan KKB di wilayah Yaukimo. Untuk melaksanakan upaya penangkapan atau penindakan. Dan dari situ didapat salah satu orang dari jaringan KKB yang terlibat ikut penembakan anggota Brimob beberapa waktu yang lalu di Lokpon, kemudian penembakan terhadap, kalau nggak salah, anggota TNI itu di wilayah Yaukimo juga. Itu hasil pengembangan. Sebelum yang lalu ditangkap Kopi Tua. Jadi itu. Sementara masih pengembangan lagi. Mudah-mudahan yang kita harapkan dengan pengembangan kegiatan penangkapan maupun penindakan yang dilaksanakan oleh TNI Polri itu bisa meredam yang selama ini terjadi khususnya di wilayah Yaukimo. Satgas Operasi Damai Kartens juga menangkap 2 orang anggota KKB di Kabupaten Duga pada Rabu lalu. Salah satu pelaku masuk DPO yang terlibat pembunuhan terhadap 11 warga sipil di Kampung Nogoloid pada Juli tahun lalu. Saat penangkapan sempat terjadi baku tembak. Aparat akhirnya berhasil meringkus kedua pelaku yang merupakan anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Salah satu tersangka, MK, menyatakan menghabisi nyawa 11 warga sipil di Kampung Nogoloid, termasuk seorang pendeta bernama Eliezer Baner. Kita mengamankan 2 orang dan hasilnya dari 2 orang tersebut, 1 orang merupakan pelaku kejadian di Nogoloid tanggal 16 Juli 2022, hampir 1 tahun yang lalu. Pada saat itu masyarakat ada 11 korban yang meninggal dunia yang dilakukan oleh kelompok Egyanus. Salah satu yang kita amankan itu atas nama MK. Kemudian dalam hal ini dia mengakui dan dia memang terlibat kejadian tersebut. Pada saat itu dia yang melakukan pembunuhan terhadap salah satu korban atas nama GS. Korban yang atas nama GS. Polisi menghimbau KKB menyerahkan diri karena akan dilakukan penindakan hukum jika masih terus meneror warga. Hendra melaporkan dari Pegunungan Bintang dan Duga. Puluhan polisi Kamis kemarin menggerebek rumah kos di Pantai Lampu 1 Merauke, Provinsi Papua Selatan yang dijadikan pabrik minuman keras lokal. Penggerebekan tersebut dari hasil pengembangan terhadap seorang penjual miras jenis Sopi yang ditangkap sebelumnya. Di lokasi, polisi menemukan ratusan liter minuman keras hasil suling yang siap dijual serta peralatan untuk membuatnya. Selain itu, polisi juga menangkap seorang pria yang diduga pemilik pabrik miras lokal tersebut.
Ya, jadi tadi malam sudah sempat ketemu dengan anggota Opsnal Narkoba, dia di sana. Oh, Jadi siap. pada saat mau dipegang cuma tidak ada BB, hanya dibuntuti. Oh, tempatnya di sini. Makanya ketahuan produksi Milonya di sini. Muntah-muntah ke saya lagi. Oh, jadi ibu sudah lama memang mencium di. Biasa dia mau cium tapi Kita tidak tahu bahwa itu Sophie ya. Karena kita tidak tahu apa itu. Tapi sudah berapa lama dia tinggal di sini? 1 tahun lebih ada ya? Siapa ini? Iya. Oh sudah 6 tahun. 6 tahun ya? 6 tahun kayaknya dia. Kalau saya yang baru di sini. Oh. Pemilik sengaja menyewa rumah kos untuk dijadikan pabrik miras untuk mengelabui polisi. Seluruh minuman keras tersebut beserta peralatan produksi langsung dibawa ke Polres Merauke. Sementara si pemilik pabrik miras masih menjalani pemeriksaan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tenaga kesehatan di sejumlah distrik terpencil di daerah pegunungan masih kurang karena kendala geografis. Bahkan untuk menjangkaunya hanya bisa menggunakan pesawat berbadan kecil. Satgas Yonif Rider 631 ATG ikut turun membantu para perawat memberikan pelayanan kesehatan kepada warga di salah satu distrik di Mimika. Hal tersebut dialami 2 warga kampung Jengkon di distrik Jila. Mereka harus dievakuasi ke puskesmas di Timika melalui Bandara Jila menggunakan helikopter karena belum ada puskesmas di daerah ini. Sebelumnya kami sudah koordinasi dengan instansi dari kesehatan, dari pihak Koramil ataupun dari pihak Polsek untuk siap membantu tentang kesehatan yang ada di distrik Jila ini. Kendalanya di sini untuk alat kesehatan di puskesmas sangat minim, kekurangan. Sedangkan di kami juga di pos sangat terbatas, ya cuman ada obat-obatan aja terbatas karena masih kekurangan. Kendala dari dorongan heli, ataupun contohnya misalkan ada yang sakit, ya kemarin di Deloa ada yang sakit, kita sampai evakuasi dari Deloa sampai ke bandara melalui susi air. Baru di ke rumah sakit Timika. Saat ini masih banyak daerah terpencil dan rawan di Kabupaten Mimika yang membutuhkan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang baik serta lengkap. Untuk mengisi kekosongan tersebut, tentara dan polisi dibutuhkan untuk membantu tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Ribuan orang berkumpul untuk merayakan setahun kepemimpinan Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw. Perayaan dilakukan dengan tradisi bakar batu dan bakar kulit kayu, atau yang biasa disebut oleh warga setempat dengan nama barapen. Ratusan warga dan anak-anak bergembira. Mereka bernyanyi dan menari bersama serta memanjatkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa. Dalam acara ini hadir 4 pimpinan agama, Katolik, Islam, Buddha, dan Hindu. Mereka berdoa bersama agar pembangunan di Papua Barat terus berjalan. Acara juga dimeriahkan dengan berbagai tarian adat khas Nusantara mulai dari Aceh, Jawa Barat, Maluku, Timur Timur, dan ditutup oleh tarian khas asal tanah Papua. Bapak sangat butuh, Bapak punya harapan. Setiap pemimpin itu harus tegas. Kinerjanya harus bersih, kinerjanya harus betul-betul kerja yang baik, sehingga itu menjadi ukuran, itu menjadi harapan kita ke depan. Dia orangnya disiplin dan dia tegas untuk memimpin masalah atau ada yang terjadi Bapak dia langsung dia keras, jadi seakan-akan keadaan ini terasanya aman. Tidak duduk diam sambil menonton, tapi Bapak dia turun langsung ke lapangan. Jadi Bapak dia punya istilahnya, Bapak dia selama ini memegang ini, dia sangat
mau bagaimana masyarakat ini jangan ada yang jadi membuat kesalahan-kesalahan, tapi bisa semua itu baik. Jadi, Pemerintahan yang ada ini tidak mungkin Bapak Paulus itu tidak bisa. Itu saya tidak yakin. Bapak Paulus maju terus sebab kita masyarakat perlu ada perubahan. Bapak jangan ragu. Ya mungkin Bapak pengalaman di bidang kepolisian sudah bisa atur departemen kepolisian yang begini. Masa sih pemerintah tidak bisa? Ini gubernur, skopnya begini. Masa jabatan Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw berakhir 12 Mei lalu. Namun pemerintah memperpanjang masa jabatan Paulus karena dianggap berhasil menjalankan sejumlah proyek strategis nasional. Saya mau kasih tahu bahwa keberhasilan kita selama 1 tahun ini adalah karena Tuhan menyertai kita dan juga atas kerjasama yang luar biasa dari seluruh pimpinan OPD, baik provinsi kabupaten termasuk juga staf-staf yang ada di lingkungan pemerintahan yang dibantu ditopang doa oleh hamba-hamba Tuhan, tetapi juga didukung penuh oleh para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan dan juga pemuda. Terima kasih untuk semuanya itu. Inilah wujud kebersamaan kita, apa yang kita rasakan, pahit, kita pikul sama-sama, manis, ayo kita coba rasakan juga manisnya itu sama-sama. Jadi boleh hari ini kita hadir untuk bersama-sama merayakan keberhasilan kita bersama. Ada banyak penghargaan-penghargaan pemerintah dari pusat yang diberikan pada kita semua. Itu saya pikir kita kembali kepada Tuhan, tetapi juga kita syukuri atas kebersamaan Bapak Ibu dan saudara-saudara, termasuk anak-anak terkasih, anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita. Terima kasih, kalian hebat, ya anak cucu. Karena tidak banyak persoalan-persoalan yang melibatkan anak remaja kita di sini. Paulus berharap kerjasama dengan berbagai pihak selama 1 tahun terakhir akan terus terjalin di masa akan datang. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Peringatan Hari Kelahiran Pancasila di Jayapura, Provinsi Papua dilangsungkan di halaman kantor Gubernur Papua Kamis kemarin. Peringatan bertema gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Pelaksana tugas Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Kesra Setda Papua, Susana Wanggai, yang menjadi inspektur upacara mengajak seluruh masyarakat di bumi Cendrawasih untuk menanamkan nilai Pancasila di dalam diri masing-masing. Ia berpendapat dengan berjiwa Pancasila tidak ada lagi perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya. Jadi kita ini negara kepulauan ya, negara kepulauan terbesar di dunia, nomor 2 di dunia, dan kita punya adat budaya masing-masing. Nah ini luar biasa. Bagaimana untuk menyatukan kita itu satu bahasa dan kita punya Pancasila ini ada. Nah sekarang budaya kita, jati diri kita harus tunjukkan bahwa inilah kita. Ya, inilah kita dengan adat masing-masing, dengan ini bukan hanya aksesoris, tapi pada saat kita pakai begini kan kita merasa bangga sebagai ya inilah kita. Ideologi bangsa kita pada tanggal 1 Juni ya 1945 oleh Presiden. Ini dasar untuk kita membangun kebersamaan, menjaga tanah Papua berdasarkan ideologi Pancasila itu sendiri. Maksudnya seluruh masyarakat Papua harus memaknai nilai dari hari lahirnya Pancasila ini, karena di sini lahir kesepakatan atau ideologi bangsa itu sendiri. Peringatan Hari Kelahiran Pancasila juga dilakukan PDAM Jayapura. Ini baru pertama kali PDAM memperingati Hari Kelahiran Pancasila dengan menggunakan pakaian adat masing-masing. Hari Kelahiran Pancasila juga diperingati masyarakat Merauke, Provinsi Papua Selatan. Mereka melaksanakan kerja bakti di Tugu Pancasila di Jalan Trikora dan Tugu Pepera di Jalan Raya Mandala. Kedua tugu ini merupakan lambang keinginan rakyat Papua untuk bergabung dengan NKRI. Paguyuban otomotif di Kabupaten Merauke melakukan kerja bakti sosial dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila. Dan kami di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, kita melakukan pembersihan 2 monumen atau 2 tugu
Pancasila yang ada di belakang itu kemudian di Tugu Pepera. Ini dimaksudkan agar menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa cinta kepada tanah air ini dan memahami makna dari apa yang ada di dalam Pancasila. Mempersatukan bangsa Indonesia. Kalau untuk warga Indonesia sendiri, pedoman Pancasila seperti apa untuk Anda melihat ini? Penghayatannya seperti apa? Ada luntur, apa berkurang, atau malah tambah bagus gitu? Sepertinya agak luntur, makanya Agak luntur. momen ini kita jadikan sebagai momen untuk kembali untuk meningkatkan semangat Pancasila. Masyarakat tetap menjadi pedoman rakyat Indonesia selalu, Pak. Untuk melestarikan Pancasila, Pemprov Papua Selatan berjanji akan terus berusaha menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat di Merauke melalui Lembaga Kesbangpol Provinsi. Membuktikan bahwa kita masih tetap mempertahankan Pancasila itu dalam segala aspek kehidupan kita di wilayah Provinsi Papua Selatan ini. Karena Pancasila itu sampai sekarang dan selamanya itu tetap eksis untuk mempersatukan kita semua dari keanekaragaman suku, bangsa, budaya, dan agama yang ada di Indonesia ini. Kita bisa hidup bersama, hidup dalam kedamaian dan bersama untuk membangun daerah kita dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya ke depan, karena provinsi kita ini juga masih merupakan provinsi yang baru, daerah otonomi baru, program-program untuk pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa itu tetap dilakukan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tanggal 1 Juni akan selalu diperingati setiap tahun sebagai hari kelahiran Pancasila. 5 sila dasar negara ini pertama kali dirumuskan tahun 1945 oleh para tokoh dan pejuang. Dan hingga kini Pancasila tetap kokoh menjadi landasan negara kesatuan Indonesia. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura dan Merauke. Hidup bersama sebagai saudara. Menjelang pemilu serentak tahun 2024 mendatang, pemerintah Kota Jayapura bersama Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu menggelar sosialisasi tahapan pemilu bertema Gerakan Cerdas Memilih. Acara diikuti ratusan anak muda yang baru pertama kali menggunakan hak pilih pada Pilpres 2024. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK meminta para pemilih pemula untuk tidak golput. Menurut Frans, generasi muda merupakan bagian dari masyarakat yang berperan penting dalam turut serta menentukan nasib bangsa. Sebagai sarana untuk melakukan komunikasi, sosialisasi kepada warga masyarakat Kota Jayapura, khususnya kepada para pemilih pemula, anak-anak pelajar, mahasiswa, sehingga tingkat partisipasi politik bagi masyarakat kita di Kota Jayapura, terutama para pemilih pemula, sebagai anak-anak yang baru pertama kali untuk memilih, bisa terlibat aktif sebagai pemilih untuk menentukan hak politiknya pada pemilu 2024 yang akan datang. Bawaslu mencatat saat ini data pemilih sementara atau DPS Kota Jayapura berjumlah 260.000 dan 60% diantaranya merupakan pemilih pemula. Pertama, manfaatkan hak pilih agar benar-benar hak pilih itu tersampaikan pada saat pemungutan suara. Kemudian jangan golput ya, jangan golput, artinya tidak memilih, tapi ikut dalam pemilihan karena hak mereka untuk menentukan masa depan daerah, masa depan negara itu ada di tangan pemilih pemula dan juga di tangan seluruh warga negara. Kita ingin pemimpin yang bermartabat, yang ingin membangun kota Jayapura itu yang baik, itu ada di tangan para pemilih. Gerakan Cerdas Memilih itu diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan dan kesadaran generasi muda tentang pentingnya pemilu bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sejak Januari 2023 hingga saat ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menemukan sebanyak 330 orang terpapar demam berdarah. Seorang warga bahkan dilaporkan meninggal dunia. Jumlah kasus demam berdarah atau DBD di Mimika memang tergolong tinggi. Pemkab Mimika terus giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk waspada menjaga kebersihan lingkungan. Untuk yang DBD sampai dengan kemarin itu dari 1 Januari 2023 sampai dengan kemarin tanggal 26 itu jumlahnya ada 330 orang yang positif.
Kemudian ada satu kasus yang meninggal waktu bulan Februari yang lalu. Kemudian untuk yang tindakan pencegahan, saat ini kita sudah membagikan atau ada juga yang sedang membagikan kelambu untuk kelambu massal. IRS tetap kita kerjakan, kemudian pembagian abate juga tetap dikerjakan. Kasus DBD menyerang beberapa wilayah di kota Timika, seperti distrik Wania dan beberapa daerah lain. Kesadaran masyarakat atas kebersihan lingkungan masih rendah sehingga rentan terserang DBD dan penyakit malaria. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Dengan ketentuan hukum yang ada. Kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air, Philip Mark Mertens. Selama 4 bulan, TNI Polri belum mengetahui di mana Egyanus Kogoya dan komplotannya menyandera sang pilot. Ahad kemarin, KKB kembali merilis video yang memperlihatkan kondisi terakhir Philip Mark Mertens. Pilot berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut tampak kurus dan lusuh. Pemimpin KKB menduga Egyanus Kogoya memberikan waktu selama 2 bulan kepada pemerintah untuk memenuhi tuntutan mereka. Jika tidak, mereka akan menghabisi nyawa pilot Susi Air tersebut. Sejauh ini, TNI dan Polri sudah berusaha membebaskan pilot Susi Air dengan meminta bantuan berbagai pihak untuk berunding dengan KKB. Namun, upaya tersebut hingga kini belum membuahkan hasil. Kapal nelayan Cahaya Dini tenggelam di perairan Kondo, Merauke, perbatasan Indonesia, Papua New Guinea, akibat lambung bagian kanannya dihantam ombak setinggi 3 meter. Kapal motor Cahaya Dini ketika itu tengah menangkap ikan. Akibat cuaca buruk dan ombak setinggi 3 meter di perairan Papua Selatan, lambung bagian kanan kapal terlepas sehingga kapal oleng. Para ABK berusaha menguras air agar kapal tidak karam, namun tidak membantu dan kapal akhirnya tenggelam. Dalam waktu 2 bulan, Polresta Sorong Kota mengungkap sejumlah kasus kejahatan, mulai dari pemerkosaan, pencabulan, hingga pencurian. Belasan pelaku kini ditahan di Mapolresta Sorong Kota. Mereka sudah diproses dan perkaranya akan dilimpahkan ke pengadilan. Polisi meminta warga Sorong waspada karena pelaku memanfaatkan kelengahan warga untuk melancarkan aksinya. Polisi kembali menggelar operasi miras di Jalan Ampera 4 dan Nusa Barong. Kawasan ini dikenal pusat peredaran sopi secara terselubung di Merauke. Dalam razia itu, polisi menemukan puluhan botol miras yang sengaja disembunyikan di rerumputan. Polisi langsung membawa miras lokal tersebut untuk dimusnahkan. Hingga saat ini belum ada cara yang efektif untuk memberantas peredaran miras sopi di Merauke. Berkali-kali dilakukan razia, namun tetap saja miras jenis ini beredar. Tidak sedikit kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan nyawa melayang akibat pengendara menenggak sopi. Polres Mimika memecat 2 polisi secara tidak hormat. Upacara pemecatan berlangsung di Mapolres Mimika dan dihadiri 2 polisi tersebut. Wakapolres Mimika Kompol Hermanto yang memimpin upacara pemecatan langsung mencoret foto kedua polisi tersebut. Kedua polisi dipecat karena melanggar tidak pernah bertugas berbulan-bulan. Tim SAR gabungan menemukan 2 warga yang tenggelam di Pantai Holtekam, Jayapura.
Jasad kedua korban langsung dievakuasi untuk diserahkan ke pihak keluarga. Korban bernama Yosef Bunggi dan Titus. Sejak Sabtu, tim SAR melakukan pencarian dengan menyisir lokasi. Dan dalam selang waktu berbeda, korban akhirnya ditemukan. Sabtu lalu, kedua korban asal desa Genyem ini berenang di pesisir pantai Holtekam, lalu mereka hanyut terbawa arus dan tenggelam. Sekelompok mahasiswa dari Universitas Timika berunjuk rasa di depan kantor DPRD. Mereka berorasi dan menyampaikan tuntutan agar Pemkab Mimika membangun fasilitas gedung dan perlengkapan belajar yang memadai di Universitas Timika. Menurut mereka, sejak berdiri pada tahun 2006, Universitas Timika tidak mengalami kemajuan dan mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. DPRD Mimika berjanji akan memanggil Dinas Pendidikan untuk membahas tuntutan yang disampaikan mahasiswa. Personel Polairut terus melaksanakan patroli laut dan menghimbau warga serta nelayan tetap waspada karena cuaca saat ini buruk. Saat ini gelombang laut di perairan timur Mimika cukup tinggi dan membahayakan nelayan yang sedang mencari ikan. Polisi meminta nelayan untuk terus memantau perkembangan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Buaya dengan panjang sekitar 1 meter ini berhasil masuk ke halaman kantor Polsek Mimika Timur. Kejadian ini mengejutkan polisi yang saat itu sedang bertugas. Bersama warga setempat, polisi berusaha menangkap buaya ini dengan peralatan seadanya. Tidak berapa lama kemudian, buaya ini berhasil ditangkap dan dibawa ke belakang Sungai Kapuka. Peristiwa ini juga menjadi tontonan menarik warga sekitar. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.